Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang cerah. Terima kasih atas kunjungannya. Salam kenal, sehat selalu buat pemirsa dan teman YouTube semuanya, dan dimanapun pemirsa berada. Di sini saya akan coba untuk berbagi tips yang bermanfaat bagi teman-teman tentang sistem dari pengereman motor, pengereman cakram. Oke, untuk di sini ada motor Matic jenis Honda Beat. Ini mengalami kendala di masalah pengereman cakram bagian depan. Kita akan cek bagian-bagian mana dan apa masalahnya dan apa solusinya. Oke, simak terus, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, untuk hal yang pertama yang perlu kita ketahui dari sebuah kasus, dari sebuah pengereman cakram atau sebuah rem motor cakram dari motor yang kita gunakan setiap hari, kita bisa mengenali ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa remnya itu bermasalah. Dan di sini mengalami masalah dari pengereman ini saat kita tekan handle-nya. Ini sudah saya lepas handle-nya. Ini sudah saya lepas untuk handle remnya, cakramnya. Oke. Dan masternya sudah saya lepas dari bagian komponen di pengereman cakramnya di bagian atas ini. Ini kalau yang atas ini master, ini sudah saya lepas dan di sini mengalami masalah. Kita lihat nanti di video selanjutnya. Dan di sini untuk kasusnya saat kita rem seperti ini. Oke. Ini posisinya seperti ini normalnya. Dan jika kita tekan seperti ini tidak ada tekanan atau timbul kayak bocor dari kompresi di tekanan di dalam remnya. Di dalamnya ada minyak remnya. Itu tidak ada tekanan atau terasa bocor atau tidak ada daya tekan dari yang ada hasil di dalamnya, seperti itu inti untuk masalah dari pengereman cakram. Dan untuk kasus dari motor ini motornya Beat tahun 2010. Oke, ini kasusnya motornya jarang dipakai teman. Oke, ini sekitaran hampir 8 bulan tidak pernah dipakai atau standby terus. Dan di sini untuk kondisinya seperti ini. Oke, untuk banyak debunya dan sangat kusam sekali karena ini lama tidak dipakai atau lama standby, jadi mengalami beberapa masalah di bagian bagian-bagian yang ada logamnya maupun bagian-bagian yang bergerak seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat bagian tangkinya sampai seperti ini. Ini sudah keropos karena jarang dipakai. Oke, seperti ini. Dan ini kita bisa mengetahui dari beberapa masalah di bagian dari motor ini supaya lebih mudah untuk kita memahami sebuah permasalahan dari motor yang jarang dipakai. Jarang digunakan karena suatu keperluan, atau kita bisa melakukan tip-tip yang bisa dengan mudah kita lakukan untuk mengatasi masalah dari motor jarang dipakai, terutama di sistem pengereman. Apa yang akan terjadi dan apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Oke teman-teman, di sini untuk hal yang pertama, ini adalah seal master remnya, bawaan motornya tadi, yang seal bagian atas tadi, seal di handle remnya, seperti ini. Dan ini mengalami beberapa masalah. Ini tidak mengalami tekanan dari motornya itu sendiri, dari remnya. Di sini ada 2 buah seal, seal master rem. Ini karet seperti ini.
Ini ada 2 buah, bagian depan atau bagian luar dan bagian dalam. Oke, ini. Dan ini ada pir. Ini tujuannya pengembali dari handle rimnya. Oke, saat kita tekan, ini kembali keluar handle rimnya dan kembali ke posisinya lagi. Ini fungsinya dari pir ini. Dan untuk kasus dari cakram ini, oke, saat kita tekan seperti ini, handle-nya kita tekan, ini timbul tekanan ke dalam sini. Oke, di dalamnya sini timbul ke dalam. Ini tidak terjadi tekanan pada di belakangnya sini ada minyak rem seperti itu atau cairan hidrolik minyak rem. Dan untuk kendala dari motor ini kita bisa melihat dari fungsi di beberapa seal bagian sini. Oke, ini ada seal bagian depan, ini adalah seal bagian luar untuk mencegah supaya minyak remnya itu tidak bocor. Ini biasa terjadi pada kasus minyak rem yang bocor pada bagian handle-nya. Ini yang bermasalah. Ini sudah mulai ini mengalami keropos atau kotor sekali karena jarang dipakai. Jadi seperti ini kondisinya. Ini penyebabnya jika sealnya itu bocor, ini bisa disebabkan di sini. Karena di dalamnya sini ada sebuah karet penutup. Ini karet pelindung debu. Dan di sini sangat bisa sekali terjadi kebocoran di bagian asnya sini, bagian sini. Ini disebabkan oleh lembeknya dari seal bagian luar. Ini karena sudah lama waktunya atau pemakaiannya lama, ini juga sangat bisa mempengaruhi dari kualitas di sealnya sini atau jarang dipakai. Untuk kasus motor ini jarang dipakai, jadi ini melembek atau melemah dan banyak kotoran di dalamnya. Ini kotoran pekat sekali atau kotoran yang tidak bisa jalan atau tidak gerak. Ini juga bisa mempengaruhi yang menyebabkan bagian-bagian sini juga keropos, itu mengalami penumpukan kotoran yang sangat pekat seperti ini. Untuk lebih mudah untuk mengetahui dari sebuah masalah di sistem pengereman. Dan untuk selanjutnya di sini ada seal penekan atau seal utama. Ini kalau saya namakan seal utama karena ini di sini fungsinya adalah yang melakukan tekanan ke selang rem atau penekanan ke kampas rem. Jadi saat kita tekan, ini yang bekerja atau berfungsi di dalam rem cakram. Dan saat kita lepas seperti ini, ini cairan yang di dalamnya sini, cairan tekanan di selang rem, cairan minyak remnya itu kembali lagi, melalui di sini, kembali ke atas atau ke mangkok penampung dari minyak rem di master rem. Seperti itu untuk lebih mudah dalam memahami sebuah kasus seal master rem yang mengalami lembek seperti ini. Ini disebabkan karena tidak terjadi tekanan. Tadi saat saya coba itu saya tekan-tekan di kampasnya, di handle-nya saya tekan-tekan, tidak ada reaksi pada kampas rem cakram bagian bawah sini. Tidak ada tekanan, dan jika diputar itu tetap enteng atau los. Jadi di sini masalah dari sebuah pengereman cakram ini karena sealnya sudah tidak bisa menekan atau tidak bisa mengembang seperti ini. Posisinya tidak siku atau sekitaran 20 derajat seperti ini. Jadi ini bisa menyebabkan tidak ada tekanan di master remnya. Dan untuk solusi atau mengatasi masalah ini kita cukup mudah dengan mengganti yang baru. Ini solusinya teman. Untuk lebih amannya,
Untuk seperti ini lebih amannya kita ganti yang baru satu set seperti ini. Ini ada pir, ada silnya, sil set. Ini ada kancing, ring, dan sil penutup dari bagian asnya seperti ini silnya. Dan untuk kondisi barunya seperti ini, kita bisa cek kondisinya untuk sil yang baru. Ini berapa derajat untuk kemiringannya, ini menekan atau mengembang sama seperti ini. Jadi di sini sudah melakukan penekanan saat kita gunakan, dan di sini menutup supaya minyak remnya ini tidak bisa keluar atau bocor. Seperti ini cara kerja atau normalnya dari sebuah sistem rem cakram di motor. Ini kebetulan motor Beat. Untuk posisi pemasangannya seperti ini. Nanti kita masukkan, ada ring, ada pengancing, kemudian pirnya di sini, di ini, dan di sini ada sil penutup, itu. Dan untuk bagian atas atau bagian master rem, ini kita bisa, ini adalah bagian master rem atau penampung minyak rem. Di sini untuk cara atau solusi biar aman, kita bersihkan, kita cuci pakai sabun. Ini jangan sampai pakai bensin ataupun terkena oli karena dapat merusak dari silnya itu sendiri. Ini untuk karakter dari sil master rem seperti ini. Jika terkena minyak atau bensin atau cairan yang berminyak, itu silnya itu langsung timbul perubahan bentuk atau melar, dan kemudian tidak bisa digunakan lagi seperti itu, atau bisa menimbulkan macet. Teman-teman, dan ini solusinya kita bisa lakukan pembersihan di bagian sil masternya. Kita buka, kita kasih, kita pakai sabun, kita cuci, kita bersihkan kerak-kerak atau lubang-lubang kecil di dalamnya sini supaya lebih aman dan fungsi, dan tentunya akan tahan lama untuk pemakaiannya dengan cara dibersihkan dengan sabun maupun terhindar dari bagian dari minyak. Seperti itu, kita bersihkan dari minyak dan kotoran debu, dan kita ganti minyak remnya yang baru. Untuk yang lama ini sudah kita lakukan penggantian karena perubahan kualitas sesuai dengan masa pakai, karena ini jarang dipakai motornya. Ini saya memakai dot yang dot 3. Ini teman juga bisa memakai dot 4. Seperti itu. Dot 3 seperti ini cukup aman. Dan di sini saya berbagi tips untuk minyak rem. Ini saya belum pernah menjumpai, tapi ada solusi yang bisa mengatasi jika suatu rem cakram itu saat buat tanjakan atau jalan ekstrim. Ini menganjurkan pakai nomor dot 4.1. Ini supaya titik didih di minyak remnya ini terjadi pada suhu tinggi, atau titik didihnya itu bernilai tinggi atau tahan terhadap suhu tinggi di bagian cakramnya ini, yang menyebabkan remnya itu gagal fungsi pada saat ditanjakan atau turunan jalan ekstrim, dan rem cakram digunakan terus-menerus. Ini bisa menggunakan, tapi saya belum menjumpai teman. 4.1 untuk dotnya. Informasi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya berbagi pengalaman dari teman saya. Seperti itu. Terima kasih. Jika ada salah kata maupun kekurangan, bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.